Shalom. Salam. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita kembali bersama-sama menikmati ibadah pagi hari ini di awal bulan Agustus. Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Karena itu kita bersyukur melalui ibadah ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian Yesus, Yesusku berseri.
kami mau memanggil nama-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena hanya nama Yesus, nama yang paling tinggi, nama di atas segala nama yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Karena itu kami mau terus berseru dan memanggil nama-Mu Yesus sebagai kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Karena hanya nama Yesus ada kekuatan. Karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Karena hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Karena hanya di dalam nama Yesus ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus panggil nama-Mu, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau melalui ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami senantiasa hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui ibadah kami. Berkati jemaat Tuhan Gereja Hidup Baru dimanapun mereka berada yang saat ini bersama-sama beribadah Tuhan. Memberkati mereka dimanapun Tuhan. Amen. Kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami, fokus kami, nikmat kami ibadah, kami patahkan di dalam nama Yesus. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi firman-Mu berkata, Engkau besertaku. Berkata Kau besertaku, maka kuat dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu
tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku dan kita, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberi waktu kami untuk beribadah dan akan menguatkan kami oleh kebenaran firman-Mu saat ini, dan Roh Kudus bekerja atas kami. Patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri firman, mengganggu waktu ibadah, merenungkan firman. Kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus. Jadilah hati pikiran rohani kami dibukakan oleh Roh-Mu yang kudus. Tanamkanlah kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa mengikuti, percaya, melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ambil alih waktu ini bagi kami semua. Bekerjalah atas hamba-Mu, baik kami yang menyampaikan dan yang mendengar. Kami sama-sama diberkati. Lawatlah dengan kuasa-Mu oleh kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita masuk di minggu yang pertama bulan Agustus, dan saya percaya ini adalah kasih karunia anugerah dari Tuhan untuk kita bisa masuk di bulan ini dan kita bisa menikmati terlebih khusus ibadah minggu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Dan ketika perjalanan hidup kita terus dipimpin oleh Tuhan, maka akan menghasilkan satu perjalanan kehidupan yang makin baik, yang makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan akan nyata di dalam seluruh kehidupan saya dan saudara itu, di tengah-tengah kita mengikuti Tuhan, dipimpin Tuhan, kita dikuatkan Tuhan, akan mengakibatkan juga dalam melayani Tuhan, kita juga semakin melayani dengan penuh sesuatu yang terbaik, melayani dengan penuh kesadaran, dengan kasih, melayani secara excellent sesuai firman pagi hari ini. Excellent dalam pelayanan temanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Excellent dalam pelayanan ini, dalam terjemahan excellent itu melakukan lebih dari yang diharapkan. Jadi excellent itu kita melakukan lebih dari biasa-biasanya. Melakukan pelayanan dengan satu kelebihan yang luar biasa. Seperti pengabdian yang sepenuh hati gitu kepada Tuhan. Itu yang excellent itu, sepenuh hati itu. Segenap hati bahasanya. Dan salah satu contoh yang begitu melakukan pelayanan dalam kehidupan dia menjadi berhasil adalah melayani seperti yang berhasil di dalam Alkitab itu adalah
Yusuf. Dia memberi yang terbaik. Kita akan belajar dari bagaimana Yusuf melakukan hidupnya yang terbaik, melakukan pelayanan kita itu kan termasuk seluruh kehidupan, saudara. Jadi bukan berarti pelayanan itu hanya waktu di gereja. Di kehidupan sehari-hari, di rumah, di mana saja kita berada, itu juga bentuk pelayanan yang Tuhan mau. Dan pelayanan yang kita harus lakukan di rumah, di mana saja kita berada, tidak boleh berubah. Kalau di gereja baik, di rumah tidak baik, itu kan pelayanan yang mengikuti keadaan. Tapi pelayanan yang Yusuf akan menjadi pelajaran kita pagi hari ini adalah Yusuf melayani, mengikuti Tuhan, percaya, dan dia hidup di hadapan Tuhan. Itu adalah sebuah pelayanan dia kepada Tuhan. Dan dia melakukan semuanya dengan terbaik, sehingga dia tidak merasa hidup dia itu hilang, atau hidup dia itu mengalami yang namanya hidup yang putus asa, atau hidup yang penuh kekecewaan. Tidak ada hidup di dalam Yusuf itu yang dia lalui dengan penuh penyesalan, penuh sakit hati, penuh dendam karena dia dijual oleh saudaranya. Tapi dia melakukan kehidupan dia dengan baik, excellent itu untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat di tengah-tengah segala keadaan dia tidak baik. Berapa banyak hidup saya dan saudara, kalau mau baik baru kita kelihatan pelayanan kita juga baik. Sebenarnya baik atau tidak baik keadaan kita harus tetap excellent supaya kita bisa mengalami kekuatan Tuhan di dalamnya. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai 5. Mari kita buka Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5. Dikatakan, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya Alkitab bisa baca bersama-sama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Bapak Ibu Saudara, nanti di ayat 6 kita satu ayat lagi terakhir. Kalau kita kembali dari pembacaan ini, bahwa apa yang kita bisa teladani dari yang Yusuf lakukan, dia hanya melakukan hidup yang excellent. Bekerja juga dia melakukan yang excellent, yang terbaik, lebih terbaik. Jadi yang pertama kita lihat di ayat yang kedua, di situ dikatakan Yusuf begitu, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil. Inilah yang menjadikan kita bisa melakukan pelayanan terbaik itu tergantung siapa yang menyertai saya. Ketika kita disertai oleh Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu akan melahirkan satu kehidupan yang terbaik nanti. Penyertaan Tuhan itu akan membentuk hidup kita menjadi melakukan yang terbaik. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat hidup kita bisa meraih segala-galanya. Karena penyertaan Tuhan tidak akan menyertai kita untuk membawa kita kepada kecelakaan.
Penyertaan Tuhan tidak membawa saya dan saudara untuk gagal hidupnya. Tuhan tidak pernah menyertai seseorang untuk membuat orang itu akan binasa. Tuhan tidak akan menyertai orang itu untuk membuat orang itu makin gagal, makin hancur, makin tidak baik hidupnya. Tetapi Tuhan menyertai, inilah kata kunci di ayat 2 ini. Bagaimana Yusuf dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 2 itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa dikatakan tetapi? Karena ayat 1 itu kondisi dia sedang dijual. Kondisi dia sedang budak. Kondisi dia tidak punya kekuatan. Kondisi dia benar-benar hancur. Ditolak oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Kondisi dia adalah kondisi yang sebenarnya patah semangat, putus asa, kecewa, penuh dengan kemarahan, kebencian karena dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Sekian saudaranya yang begitu banyak, tidak ada satupun yang punya belas kasihan kepada dia. Apalah artinya hidup dia? Tetapi, kata tetapi ini mau menunjukkan perbedaan yang luar biasa. Bagi saya dan saudara, mungkin hidup kita ini tidak berarti sama sekali kepada siapapun. Tetapi kalau ada Tuhan, nah ini yang mau dikontraskan. Bagaimana kehidupan yang hancur, gagal, tidak punya apa-apa, budak, tetapi masih ada satu harapan karena kata yang kedua ini, ayat yang kedua ini. Tetapi Tuhan menyertai. Saudara bisa renungkan kata itu bahwa tetapi kan Tuhan ada dalam saya. Kalau saudara bisa lihat itu, lihat keadaan kita, lihat masalah kita, tapi kan Tuhan ada kepada saya. Saudara, inilah yang dikatakan oleh tadi yang kita mau renungkan, bahwa excellent itu adalah karena adanya Tuhan sebenarnya. Kita bisa excellent di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap keadaan. Tergantung siapa yang sedang mengontrol hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan mengontrol, kalau Tuhan menyertai, Tuhan membuat terbaik. Tuhan tidak pernah menyertai, tadi saya sudah bilang, tidak pernah akan menyertai kita untuk membawa kita ke lubang. Tuhan menyertai kita untuk semakin naik, semakin kuat, semakin mengalami kekuatan Tuhan, semakin mengalami jawaban Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Berhasil itu untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Jadi excellent di setiap tempat. Yusuf tidak ada masalah tempat dia. Bagi orang yang disertai Tuhan, tempat apapun. Kan ada peribahasa bilang emas mau di tempat kubang tetap emas, dibuang di lumpur. Sama, saya kalau ada Tuhan mau di mana saja tidak ada masalah. Karena Tuhan itu pemilik segalanya. Kita tahu bahwa Tuhan memberi tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Bukan tanah yang subur, yang sebenarnya banyak yang gersang. Tetapi karena ada Tuhan, tempat yang model apapun bisa diubah oleh Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan bilang karena tempatnya saya tidak bisa menjadi yang terbaik. Tempat bisa menjadi gangguan kita, tidak. Kata Tuhan menyertai itulah yang membuat Yusuf melakukan segala yang terbaik di segala tempat. Dia dalam kondisi yang hancur, tempat yang tidak baik, tapi dia melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena dia tidak terpengaruh dengan tempat. Dia terpengaruh dengan kata Tuhan menyertai saya. Dia dipengaruhi hidupnya oleh kata Tuhan sedang menyertai engkau. Tuhan sedang bersama-sama dengan engkau. Tuhan sedang memimpin hidupmu. Itulah yang harus mempengaruhi hidup kita, sehingga kita tetap melakukan yang excellent di setiap tempat, di segala tempat. Jadi ayat ini menyebutkan tentang Yusuf yang selalu berhasil. Kenapa berhasil? Karena ayat yang tadi di atas itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kata itu tidak ada, tidak mungkin ada kata
apa yang diperbuat Yusuf berhasil. Karena tidak mungkin berhasil dengan kekuatan kita. Yusuf apa sih kemampuannya? Tidak mungkin. Ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bukan satu kali berhasil. Selalu. Luar biasa. Artinya apa saja dia kerja, berhasil. Apa saja yang dilakukan, berhasil. Artinya kalau begitu, semua bisa mendatangkan berkat yang luar biasa. Saudara, kalau saudara profesi tangkap ikan, setiap pergi tangkap dapat ikan banyak. Gimana? Kan itu kaya jadinya. Berhasilnya luar biasa. Tapi setiap kali pergi tangkap, tidak berhasil. Dapat yang kecil saja. Bahkan kadang nggak dapat. Nah ini yang bahaya. Bisa rugi hidupnya. Tetapi kenapa berhasil? Karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Tuhan sedang menyertai. Tapi Pak, saya kok disertai Tuhan juga, tapi kok gagal terus. Saudara harus cek. Benarkah Tuhan sedang memimpin hidup kita? Memang Tuhan menyertai, tapi kadang-kadang kita tidak berikan Tuhan memimpin. Sudah Tuhan sertai, tapi kita yang bekerja sendiri. Pakai cara kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kata Tuhan menyertai ini artinya Tuhanlah yang harus mengontrol. Tuhanlah yang harus memimpin hidup kita. Bertahta di hati kita, bukan kita yang menjadi bosnya. Sehingga kata selalu berhasil itu adalah kata yang memang Tuhan yang bekerja, bukan Yusuf. Masa kalau Tuhan bekerja gagal? Tidak mungkin kan? Nah yang masalahnya kalau kita yang bekerja pasti bisa berhasil atau gagal. Tapi kalau Tuhan pasti katanya harus selalu berhasil. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kata yang paling benar adalah tetap akan terjadi, berhasil. Kerja yang sulit juga berhasil. Karena bagi Tuhan kan tidak ada yang susah. Tidak ada yang suka. Mau tangkap ikan dengan hari kah, siang kah, pagi, Tuhan tidak ada bergantung keadaan. Bahkan makanya waktu Petrus disuruh tebar jala itu kan sudah pagi, sudah siang. Mana ada ikan? Ikannya itu biasanya tangkap dari sore, dari malam, sore sampai pagi. Tapi ini sudah selesai waktu tangkap ikan. Tapi Tuhan pemilik ikan. Mau tangkap jam berapa aja, tetap akan berhasil. Itu sebabnya 2 perahu penuh. Bayangkan setiap kali tebar dapat 2 perahu. Mau kaya jadi, berhasil luar biasa. Mau jadi orang kaya itu Tuhan itu gampang buat. Karena kalau sekali kita kerja berhasilnya 2 perahu, berhasil 2 perahu, berapa uang itu. Masalahnya kalau kita kerja sendiri ya tidak akan seberhasil yang Tuhan bekerja. Karena itu Bapak Ibu, kita lihat di situ yang pertama, Yusuf dia excellent di setiap tempat, bekerja melakukan yang terbaik di setiap keadaan. Jadi saudara jangan kalau di tempat gereja baru kelihatan melakukan yang baik. Ini juga salah. Di mana saja kita berada, karena Tuhan menyertai saya melakukan yang terbaik. Amin. Karena itu salah satu faktor keberhasilan adalah melakukan hal-hal yang dipercayakan dengan semangat memberi yang terbaik. Yusuf kan dipercayakan, dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tidak merasa setiap tanggung jawab itu sebagai hal yang beban, tapi dia mau melakukan yang terbaik sebagai satu tanggung jawab yang dia kerjakan dengan baik. Tidak menjadi beban untuk karena malas, bukan. Semangat, tidak ada alasan, tidak tekun, teliti. Apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan excellent. Di mana saja saudara dipercayakan jadi pelayan Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Jadi membantu pekerjaan Tuhan, lakukan dengan terbaik, jangan dengan paksaan. Yusuf tidak, walaupun dia budak, dia tidak melakukan dengan terpaksa. Tapi dia melakukan karena dia percaya ini datangnya dari Tuhan. Tuhan izinkan dia ada di situ supaya dia menjadi berkat.
Berapa banyak saudara berpikir di tempat ini, saya ada di sini karena saya akan dipakai oleh Tuhan. Saya akan dijadikan berkat oleh Tuhan. Kalau kita percaya, maka kita akan melakukan pelayanan di mana saja dengan excellent, dengan terbaik. Yang kedua, excellent bersama Tuhan. Tadi di tempat yang ditaruh di mana saja, karena ada Tuhan menyertai. Ketika kita bisa excellent di bersama dengan Tuhan. Kedua ini, berarti ini lebih khusus bahwa menceritakan, melakukan yang terbaik itu harus bersama-sama dengan Tuhan. Tidak bisa lepas dari Tuhan. Tadi kita bisa di segala tempat melakukan terbaik karena ada Tuhan. Tetapi yang kedua, kita juga harus bersama-sama. Jangan Tuhan ada, kita tidak mau bersama-sama. Yusuf, dia melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan dia, tapi dia juga mau ikut bersama-sama dengan Tuhan. Dia mau bekerja sama dengan Tuhan. Itu yang saya bilang tadi. Kenapa sering kali gagal, berhasil? Ternyata karena Tuhan ada, sudah disertai. Ini yang pertama, poin pertama tadi. Di segala tempat kita bisa excellent karena disertai Tuhan. Tapi bagaimana supaya selalu berhasil? Tergantung kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Yusuf dia bekerja sama dengan Tuhan. Di ayat 3 dikatakan di situ bahwa setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat. Nah, Tuhan membuat. Jadi yang dilihat oleh Potifar bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Berarti Potifar sendiri melihat bahwa Yusuf itu bukan bekerja sendiri. Dia bekerja bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan itulah yang membuat pekerjaannya berhasil. Berapa banyak kita bekerja bersama dengan Tuhan? Kalau kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan, makanya mari setiap hari sebelum kita bekerja, mari kita minta Tuhan menuntun kita. Bersama-sama Tuhan. Apa sebabnya? Saya berpikir, apa sebabnya kok Potifar bisa melihat Tuhan yang bekerja? Apakah Yusuf menunjukkan waktu dia mau bekerja, dia berdoa dulu? Kemungkinan besar dia beribadah dulu. Karena itu Potifar melihat kok Yusuf bisa bekerja, dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu. Dilihat. Potifar melihat bagaimana cara kerja Yusuf. Dia memperhatikan, kan ada banyak hamba di situ, budak. Tapi ini budak yang satu ini berbeda. Berarti Yusuf punya ketetapan hati mungkin. Ibadahnya mungkin ada. Sehingga Potifar ini melihat bahwa walau dia beribadah dan dia bekerja dengan terbaik. Berapa banyak anak Tuhan menjadi orang-orang yang tidak menyaksikan Tuhan. Kalau kita bekerja dan orang lain melihat, kita bekerja dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada kita, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Harusnya orang melihat saya, dia sudah sama dengan melihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kan tidak bisa dilihat. Tuhan hanya bisa dilihat dengan sikap-sikap hidup kita. Bahwa benar orang yang disertai Tuhan itu, sikap hidupnya itu loh berbeda. Sikap hidupnya itu melakukan yang terbaik, menghasilkan yang terbaik, daripada sikap orang yang disertai setan. Makanya kadang-kadang kalau kita marah, dasar setan. Kenapa? Karena sikap orang yang disertai setan itu kesetanan, di mana rulatnya, kacau balonya, ributnya. Ini juga yang harus kita waspadai. Karena kalau kita diganggu setan, disertai setan, dikerjain setan, kan lihat orang-orang yang dikerjain setan, kerasukan. Bukankah mereka tahu bolak-balik terhambur, rumah-rumahnya berantakan, segala macamnya hancur. Karena cara kita bisa lihat setan bekerja itu dari sikapnya, apa yang dihasilkannya. Nah, kalau Tuhan bekerja membuat orang itu menjadi lembut, lemah lembut, penuh kesabaran, buah-buah roh akan kelihatan.
penuh kasih, penuh pengampunan, penuh kedamaian. Berapa banyak saya dan saudara, ini mungkin terjadi kepada Yusuf. Bukan hanya kerjanya yang bagus, sikapnya juga berubah menjadi menghormati orang, mungkin bos, menghormati orang yang lebih senior atau lebih tua. Ada sikap-sikap yang terjadi oleh kuasa Tuhan, sehingga Potifar bilang ini Tuhan bekerja, bukan dia ini. Kalau Tuhan bekerja, orang itu diubahkan menjadi dari penjahat menjadi pembunuh, menjadi orang yang siap dibunuh. Siapa itu? Paulus. Paulus orang yang begitu keras, bahkan dia membunuh, menyetujui Stefanus dibunuh, terlibat dalam pembunuhan. Tetapi begitu diubahkan Tuhan, dia tidak lagi punya hati membunuh. Bahkan dia rela untuk dibunuh, mati untuk Tuhan. Kalau orang yang biasa membunuh tidak mau orang dia dibunuh, lebih baik dia yang bunuh orang. Seorang yang berubah luar biasa, saudara. Geram karena Kristus Yesus bekerja. Jadi ayat 3 ini mewakili segala sesuatunya yang dikerjakannya selalu berhasil. Kata selalu itu harus menjadi poin hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita, enak. Hidup kita bersyukur karena akan menjadi terbaik dan memuliakan Tuhan. Ayat poin yang terakhir adalah dari excellent dalam pelayanan adalah seperti Yusuf. Di ayat 5, dia excellent untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat juga kita harus menjadi berkat yang terbaik. Jangan menjadi berkat seperti orang dunia. Banyak orang hanya bisa menjadi berkat seperti orang dunia. Bagi ini, bagi ini. Enggak. Harusnya kita jadi berkat bukan hanya sekedar bagi berkat, tapi menjadi berkat untuk orang lain juga bisa diselamatkan. Makanya berkat yang terutama bagi anak Tuhan adalah membawa orang lain bisa kenal Tuhan. Membawa orang lain untuk percaya keselamatan dari Tuhan. Membawa orang lain menerima keselamatan. Itu yang harus menjadi berkat yang excellent. Saya bilang excellentnya menjadi berkat itu. Bukan hanya sekedar bagi sembako, bagi uang. Itu juga bagus. Tolong orang miskin, tolong anak yatim. Bagus, semua bagus. Tapi itu belum excellent, saudara. Excellent itu sampai kita membagi jiwa kita, roh kita rela mati untuk menyelamatkan dia. Itu excellent dalam menjadi berkat. Menjadi berkat selama-lamanya untuk orang itu kan. Dia bisa pulang ke sorga. Itu kita menjadi berkat seumur hidup dia sampai selama-lamanya. Tapi kalau hanya menjadi berkat sesaat, semua orang bisa. Karena itu kita lebih terbaik. Kita menjadi berkat sampai dia bisa menerima keselamatan. Di ayat, jadi Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ayat 5 itu. Jadi Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf. Berarti kan Yusuf menjadi berkat bagi bosnya. Baik secara kelihatan materi, kemungkinan besar juga dalam segi dia mengenal Tuhan. Kan dia bilang ini disertai Tuhan. Berarti Yusuf menjadi berkat yang luar biasa. Bukan hanya memperkenalkan buat Potifar itu menjadi tambah kaya, berhasil. Pastinya Potifar tambah berkaya. Karena semua yang dikerjakan Yusuf kan menjadi berkat, berhasil. Tetapi lebih jauh, tujuannya sudah tercapai. Potifar mengakui Yusuf ada Tuhan. Yusuf sedang bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu pastilah apakah dia menerima Tuhan dari Yusuf, itu kan urusan dia dengan Tuhan. Tapi paling tidak ada pengakuan dari Potifar yang sudah mengatakan dia disertai Tuhan. Makanya waktu Yusuf mau masukkan ke penjara, waktu difitnah oleh istrinya, Potifar itu masih sedih hatinya. Dia masih kayaknya kurang percaya. Tapi namanya istrinya yang ngomong ya, mau percaya tidak percaya terpaksa harus tolong istri, bela istri. Padahal walaupun istrinya yang salah, tapi dia
masih punya hati sama Yusuf. Makanya dia tidak langsung Yusuf itu dibunuh, dihukum mati. Padahal kan kesalahannya kalau itu begitu besar sebenarnya. Tapi Yusuf hanya ditahan di tempat pejabat lagi. Karena itu tahanan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan kepada pejabat. Jadi khusus. Makanya dia ketemu dengan juru roti dan juru minum dari raja. Yusuf juga kok dianggap sebagai orang top, pengawalnya Potifar. Kan Potifar itu pegawai istana raja. Makanya dia juga kalau bermasalah harus dikurungnya di tempat pejabat-pejabat yang bermasalah. Nah, syukur dia ditaruh di situ. Jadi Tuhan punya rencana. Tetapi Potifar juga tidak langsung menghakimi untuk dihukum mati. Karena memang semua yang ditaruh situ nanti akan dihukum mati nanti. Yang salah benar-benar akan mati. Kan seperti juru minum akhirnya dia juru roti minum dia juru roti dia mati. Juru minum dia kembali ke posisinya. Nah, kita melihat di sini bahwa dia menjadi berkat untuk itu. Berapa banyak kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bagi orang yang belum percaya. Ini bagi orang yang belum percaya. Menjadi berkat bagi orang yang belum percaya, orang percaya di semua tempat. Karena bersama dengan Tuhan menjadi berkat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita ini adalah terus akan melayani dengan terbaik atau tidak baik. Hanya itu. Kita melayani bisa baik, kurang baik, atau terbaik. Karena itu kalau kita bisa melakukan yang terbaik, itulah excellent. Melakukan pelayanan dengan terbaik dan Tuhanlah penentu itu bisa terjadi. Ketika Tuhan bersama dengan Yusuf, ketika Tuhan ada di dalam hidup Yusuf, dia bisa melakukan di segala tempat. Dan ketika Tuhan terus bersama-sama dan Yusuf mau dipimpin, dituntun oleh Tuhan, selalu berhasil. Dan akhirnya menjadi berkat. Berapa banyak kita bisa berhasil dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kenapa Yusuf otomatis menyaksikan Tuhan itu begitu gampang bagi Yusuf kepada Potifar? Dia tidak perlu suruh Potifar, ayo percaya Tuhan. Cukup kamu lihat saya aja Potifar, kamu akan tahu siapa Tuhan. Karena itu ketika kita melakukan hidup di dalam Tuhan dengan pimpinan Tuhan yang sempurna, hidup kita akan dibaca oleh orang yang wow, luar biasa. Tuhan teratur bekerja dalam hidupnya. Tuhan memberi yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu mari jangan hanya bilang mau berhasil. Kalau ada kata dengar selalu berhasil, itu paling senang. Tapi siapa yang buat? Tuhan. Undanglah Tuhan harus hadir dalam hidup kita. Harus benar-benar Tuhan bertahta di dalam hidup kita. Baru kita bisa bilang hidup kita ini akan menjadi terbaik. Selalu terbaik. Selalu berhasil. Yang salahnya kalau Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak memimpin, Tuhan tidak bekerja sama-sama dengan kita, kita tidak bekerja sama-sama dengan Tuhan. Jangan harap kita bisa melakukan yang terbaik. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan yang terbaik. Dan kita ikut bersama dengan Tuhan yang melakukan itu. Sehingga kita menjadi dilihat bahwa Tuhan ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara melakukan excellent dalam pelayanan, excellent dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan kita sudah ada Tuhan. Yang belum ada Tuhan, Yesus belum hadir. Minta supaya yang terbaik, yang sempurna, karena hanya Yesus yang bisa lakukan itu, bisa menjadi bagian yang tertanam dalam hidup kita, dan kita melakukan hidup yang bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita tetap menjadi berkat di segala tempat bersama dengan Tuhan dan menjadi saksi yang hidup, kesaksian hidup excellent untuk menjadi berkat
keselamatan bagi banyak orang. Seperti Yusuf kepada Potifar. Dan saya percaya kalau Potifar juga menerima Tuhan yang bekerja di dalam Yusuf, pastinya Potifar juga nanti akan mendapatkan berkat abadi. Bukan hanya berkat yang sesaat dikerjakan oleh Yusuf, tapi berkat abadi. Mari kita berdoa, kita menyerahkan hidup. Demi excellent, Yusuf sampai harus rela difitnah. Karena dia melakukan pelayanan yang terbaik, excellent. Sampai istri Potifar jatuh cinta karena terlalu baik, terlalu hebat pelayanan. Tetapi demi excellent dia tidak mau melanggar dan harus difitnah. Berapa banyak kita melayani dan bisa menjadi gangguan untuk kita ketika kita melakukan terbaik, tapi bagi Tuhan tetap ada kebaikan, tetap menjadi berkat. Nama Yusuf tidak rusak, saudara. Walaupun dia dirusak namanya, tapi setelah dia keluar dia menjadi pembesar. Tidak ada ceritanya dia apakah Potifar sudah mati, istrinya juga sudah. Karena dia jauh lebih tinggi dari Potifar kedudukan. Tapi ayat selanjutnya tidak pernah menceritakan Yusuf punya rancangan membalas dendam kepada mantan bosnya atau dibilang pegawai istana, kepala pegawai. Itu baru kepala pegawai. Maksudnya yang mengatur pekerjaan pegawai istana Firaun. Tapi Yusuf nanti itu bos segala kepala. Dialah di orang nomor 2 kedudukannya, hanya kursinya saja yang tidak diambil. Tapi semua harus seizin Yusuf. Termasuk tentara keluar masuk, semua harus izin Yusuf. Karena Yusuf yang mengatur semua. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa ketika kita excellent dalam semua hal pelayanan di segala tempat, tempat tidak mengganggu kita. Excellent itu bergantung kepada Tuhan sepenuh bekerja. Tuhan ada, Tuhan bersama-sama bekerja, Tuhan menjadikan kita excellent untuk menjadi berkat dan menyelamatkan banyak jiwa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba berdoa. Mari Engkau jamah setiap kami yang menyaksikan ibadah ini. Hamba percaya firman-Mu, bagaimana Engkau memakai Yusuf dan tertulis dengan baik bagi kami. Di sini bukti bahwa Yusuf sebenarnya bukan orang yang hebat, tapi dia orang biasa saja. Tapi syukurnya dia disertai oleh Engkau. Dia mengizinkan Engkau menguasai penuh hidupnya. Dia mengizinkan Engkau tinggal di hatinya, sehingga tidak ada kepahitan yang harus bertahun-tahun dia tahan, dia sakit, dia kecewa. Dia buang semua itu. Dia hanya izinkan Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan bekerja atas hidupnya. Tuhan memenuhi hati pikiran rohaninya, sehingga dia tidak ingat lagi akan semua kebencian saudaranya, semua jual saudaranya kepada dia. Dia tidak mau ingat. Dia mau ingat sekarang Tuhan sedang sertai saya. Sekarang Tuhan menyertai saya. Saya harus menikmati Tuhan yang ada itu. Tuhan yang tidak mengecewakan saya. Tuhan yang memberi yang terbaik. Inilah yang saudara, Bapa, kami mau pulihkan kami seperti itu. Banyak kali kami hidup untuk mengingat sakit hati masa lalu, kecewa masa lalu, padahal itu sudah lewat. Sekarang kami ada Engkau, kami harus menikmati yang ada ini, yang terbaik ini, sehingga menjadikan kami terbaik di segala tempat. Tidak ada lagi luka masa lalu, tidak ada lagi kekecewaan masa lalu, karena semua sudah ada yang terbaik. Yesus sendiri ada di dalam kami. Kami akan menikmati Engkau 24 jam dan menjadi terbaik di segala tempat. Seperti Yusuf. Dan dia mau izinkan Engkau bersama-sama bekerja. Setelah Engkau ada, dia tidak bekerja sendiri. Jadikanlah kami juga sadar, kami sebenarnya tidak mampu menjalankan apapun di dunia ini. Harusnya Engkau yang bekerja di dalam kami, supaya kami bisa mendapatkan segala yang terbaik. Dan kami mau ikut apa yang Engkau kerjakan, sehingga kami juga bisa merasakan, menghasilkan yang terbaik selalu.
Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu. Bahkan akhirnya hidup kami senantiasa menjadi saksi yang excellent. Adalah menjadi berkat untuk menyaksikan Tuhan. Terima kasih, jadikanlah hidup kami di mana kami berada, orang bisa melihat Tuhan ada di dalam kami. Bahkan setan gemetar ketika melihat kami. Ketika kami datang di rumah orang-orang yang ada kegelapan, kegelapannya gentar kepada kami. Karena kami datang dengan Tuhan yang sedang bersama-sama. Terima kasih Bapa, genapilah firman-Mu dalam hidup kami. Seumur hidup, jadikan kami hidup yang penuh excellent di dalam Tuhan, melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah disampaikan dan kita akan kembali ke ibadah selanjutnya untuk memberi persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi Satukanlah Hati Kami. Yang selalu excellent di setiap tempat. Amen. Yang selalu excellent bersama dengan Tuhan. Yang selalu excellent menjadi berkat dimanapun Tuhan. Karena itu Tuhan, penuhilah kami dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Segala gangguan yang mengganggu kami, yang Amen, menjadikan kami tidak sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini melalui ibadah ini sebagai ungkapan syukur kami memberi persembahan. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan pakailah hidup kami seperti Tuhan memakai Yusuf. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini sambil menyanyi kita kepujian. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Waktu Engkau adalah yang terbaik, Tuhan. Amin. Karena itu kalau kami mau menjadi yang terbaik, kami harus izinkan Engkau bekerja dalam kami. Kami harus izinkan Engkau hadir dalam kami. Kami harus menerima Engkau hadir, sehingga yang terbaik akan muncul dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jadikanlah kebenaran firman-Mu, ibadah hari ini benar-benar menguatkan kami. Walaupun dalam segala kondisi yang tidak baik, tapi kami tetap akan melakukan yang terbaik. Karena yang terbaik ada dalam kami, Amin. yaitu pribadi Engkau sendiri. Tuhan, kekuatan kami sendiri. Iya, Engkaulah pencipta kami, kemampuan mula yang sempurna dalam Amin. kami. Terima kasih. Jadikanlah kami bisa menikmati Engkau 24 jam seumur hidup kami, dan menjadikan kami excellent dalam segala keadaan. Amin. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat Gereja Hidup Baru dimanapun berada. Mari Engkau jamah supaya semua jemaat Gereja Hidup Baru akan mengalami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, akan mengalami jawaban dari Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan umat-Mu di mana saja mereka berada, kuatkan secara rohani, secara jasmani, secara kebutuhan apapun. Engkaulah yang sanggup melakukan yang lebih dari apa yang kami doakan, harapkan. Karena Tuhan yang lebih tahu hati kami. Terima kasih. Pulihkanlah segala yang sakit juga, pulihkan di dalam nama Yesus. Segala yang lemah, pulihkan. Imannya kuatkan. Segala yang kurang percaya, jadikanlah percaya. Segala yang khawatir, pergilah dalam nama Yesus. Segala ketakutan, dalam segala keadaan hari-hari ini, Tuhan bekerja. Bapa, Engkau pulihkan juga bangsa kami, Indonesia. Berilah kekuatan untuk bisa menang melewati keadaan ini. Dan berilah hikmat untuk menemukan jawaban untuk masalah pandemik ini. Terima kasih Bapa. Hamba percaya juga seluruh dunia, biarlah Engkau yang bekerja. Biarlah waktu Tuhan ini untuk memulihkan banyak jiwa. Dalam kondisi ini tetap bisa menjadi berkat. Gereja-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu tetap bisa menyaksikan Tuhan dengan baik. Di dalam keadaan ini justru kami bisa menjadi berkat, menjadi saksi yang luar biasa. Bahwa walaupun masalah banyak, seluruh dunia menghadapi bersama-sama masalah ini. Baik orang percaya, bahkan orang yang belum percaya. Tapi anak Tuhan berbeda. Tidak khawatir, tidak takut. Tetapi tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, genapilah. Bapa, juga kami berdoa seluruh Bali, kami ada di sini. Mari juga karya keselamatan, pintu keselamatan terbuka lebar terus, supaya kami bisa menuai jiwa-jiwa lewat keadaan ini. Terima kasih Bapa,
dan NTT, Kupang, Sumba, terus engkau juga pulihkan aliran rohani di sana. Jiwa-jiwa yang sudah Kristen, jadikanlah mereka Kristen yang disertai Tuhan, percaya Tuhan ada, bukan sekedar lahir, tetapi sungguh orang-orang bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup semua umatmu di NTT. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat keluarga besar kami juga, Tuhan terus jaga semua jemaat, Tuhan sertai dan tidak ada satupun yang terkena dari virus COVID ini, dipatahkan dalam nama Yesus. Ada perlindungan perisai Tuhan selama ini, kami semua tetap sehat, aman dalam berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih, pulihkan yang sudah mengalami masalah ekonomi hari-hari ini, mari Engkau pulihkan juga. Biarlah keberhasilan dari Tuhan akan segera datang ketika kami tetap mengasihi Tuhan dengan baik. Haleluya, dalam nama Yesus. Yang hari-hari ini masih malas beribadah, masih tidak fokus, pulihkan sehingga mereka kembali pulih, datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan akhiri ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan serta kuasa dari Allah Roh Kudus, dan sesuai firman Tuhan pagi hari ini, excellent dalam pelayanan hidup kami. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ibadah kita minggu telah selesai dan sampai berjumpa kembali minggu depan, masih di online juga di FB jam 10 WITA, jam 9 WIT dan jam 9 WIT, jam 11 WIT. Karena itu Bapak Ibu bisa ikut terus live ini, dan kalau saudara diberkati, bagikan kepada banyak orang yang lain juga ibadah ini, sehingga tetap bisa menjadi berkat lewat siaran langsung juga. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin memberi persembahan, ada tadi sudah ditulis di sana. Dan kalau ingin didoakan juga bisa hubungi saya juga secara lewat messenger juga bisa, atau nanti tanya WA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.